Kemudian kalau himpunan busuk disimbolkan dengan himpunan A. Seperti itu. Nah, di himpunan V di sini ya itu terdiri dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai cardinality of V. Cardinality of V ini maksudnya adalah ukuran dari V. Seperti itu. Jumlah dari V. Ya. Bukan bukan angka terakhir ya, teman-teman. Eh, Sebentar, ini kayaknya saya perlu cross check. Harusnya eh nah kalau yang ini kita harus betulkan karena maaf. Nah, ini itu adalah ukuran dari V ya. Jadi eh, bukan menjadi angka terakhir dalam himpunan V. Jadi misalkan nih, kalau kita punya V sama dengan 5 gitu kan, maka nanti V-nya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, 4 sampai 4. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena eh, V ini cardinality dari V ini itu menyimbolkan ukuran dari himpunan tersebut. Sedangkan di sini ukurannya kan berarti ada 5 ya, teman-teman. Bukan berarti angka paling terakhir dalam himpunan tersebut adalah ukurannya. Jadi saya benerin dulu ini supaya tidak membingungkan. Ini V minus 1. Oke? Nah, seperti itu. Jadi kita revisi ya. Jadi kalau misalkan ternyata angka terakhirnya ya, ternyata V minus 1 ini sama dengan 4, maka V-nya itu sama dengan 5. Kenapa? Karena ada tambahan 0 di depan. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini yang tadi saya bilang ya, di mana set of nodes ini adalah union dari titik depo dan juga himpunan dari customer ya. Kalau di bawah ini ternyata kita definisikan himpunan dari customer itu N seperti itu. Kemudian di poin kedua kita mendeskripsikan set of arcs ya, set of arcs. Ini ada typo juga harusnya ini. Nah, oke. Nah, set of arcs ini ya, set of arcs ini terdiri dari I dan J ya. I, J. IJ ini apa? Kita sebut dengan tuple ya, kita menyebutnya dengan tuple. Tuple ini eh, bisa jadi adalah sebuah variabel atau eh, data ya, data yang berisi lebih dari eh, satu komponen ya, satu elemen seperti itu. Tuple ini nggak harus dua, bisa tiga, bisa empat dan lima seterusnya. Tuple ini juga berbeda dengan himpunan ya. Jadi sebuah himpunan itu bisa jadi terdiri dari beberapa tuple kayak gitu. Nah, Tap, jadi himpunan dari A ini terdiri dari tuple.
IJ, di mana IJ ini adalah elemen dari V, ya. I dan J ini adalah elemen dari V, ya. V adalah nodes, ya, titik. Di mana I itu tidak sama dengan J. Maksudnya adalah seperti yang saya bilang tadi ya, arcs itu menyimbolkan, mendeskripsikan titik mana bisa diakses dari titik mana, seperti itu kan. Nah, kalau I sama dengan J, berarti nanti ada kemungkinan bahwa, maaf, kalau I sama dengan J, iya betul, ada kemungkinan bahwa satu titik itu bisa mengunjungi titik tersebut, titik itu sendiri. Ya, misalkan nih, kalau di sini A itu, A itu bisa terdiri atas satu, dua, satu, tiga, ya, kemudian dua, tiga, dan juga sebaliknya ya teman-teman. Jadi harus diingat bisa jadi ada sebaliknya juga. Jadi tiga dua, tiga satu dan dua satu. Nah, kalau misalkan kita tambahkan di sini satu satu, maka nanti solusinya, eh, satu satu ini bisa bisa terakses seperti itu. Jadi dari titik satu ke titik satu lagi gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak deskripsikan I sama dengan tidak sama dengan J, ya, maka jarak dari satu ke satu ini berapa berarti kan nol ya? Jaraknya kan nol, jaraknya kan nol, ya kan? Nah, kalau kita nggak deskripsikan I tidak tidak boleh sama dengan J, maka nanti semua solusinya itu akan mengunjungi titik itu sendiri, ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi makanya kita harus benar-benar eh, memastikan bahwa maaf, deskripsi kita itu harus sesuai dan cukup merepresentasikan eh, permasalahan yang tadi ya, deskripsi permasalahan yang tadi ya. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan titik, kemudian busur. Ya, sekarang kita akan membahas tentang himpunan dari customer. Ya, nah himpunan dari customer ini adalah berisi titik-titik customer. Nah, kalau di sini betul ya, betul. Kalau angka terakhir itu adalah jumlah dari customer. Ya. Misalkan kalau kita tadi punya 4 customer, ya, berarti himpunan customer itu ada 1, 2, 3, 4. Seperti itu kan? Nah, titik terakhir ini menyimbolkan ukuran dari himpunan customer, betul kan? Di sini ukurannya sama dengan angka yang terakhir ini, 1, 2, 3, 4. Ada 4 customer dan angka terakhirnya ada di belakang, ya. Oke. Nah, sekarang maaf, untuk Dipo, ya. Dipo ini disimbolkan dengan nol biasanya, dengan nol. Kemudian kalau secara penulisan ya kita harus tetap menggunakan kurung kurawa karena kita mau mendeskripsikan bahwa nol ini sebenarnya anggota dari elemen dari himpunan seperti itu. Kemudian ada fleet of vehicles ya. Ini mendeskripsikan berapa sih jumlah armada yang tersedia gitu. Jadi misalkan kalau ternyata kita punya 5 armada, ya, eh, jumlah rute terbanyak yang mungkin, jumlah rute terbanyak yang bisa dihasilkan dari VRP itu 5, ya. Boleh kurang dari 5, tapi nggak harus
tepat 5, bisa jadi ternyata solusi optimalnya itu kita cuma butuh 3 kendaraan dari 5 kendaraan tersebut. Itu juga sangat-sangat mungkin, ya. Oke. Nah, kita lanjut ya ke parameter ya. Tadi kita bahas himpunan, sekarang kita bahas parameter. Nah, himpunan ini itu lebih mendeskripsikan ke data sebenarnya, maaf, ke indeks-indeks yang dibutuhkan dalam data tersebut ya. Parameter ini sebenarnya juga data ya, tapi parameter ini itu mendeskripsikan data yang secara langsung dipakai dalam model matematis. Nah, maksudnya gimana tuh? Misalkan tadi ada demand, ada kendaraan, ada distance atau travel cost. Nah, set ini itu lebih ke pendukung ya. Pendukung, maksudnya gimana? Nah, di sini kan kita untuk mendeskripsikan sebuah demand, kita harus tahu tuh, itu demandnya customer yang mana, gitu. Itu demand custom titik yang mana, gitu. Nah, untuk mendeskripsikan dia customer yang mana, titik yang mana, kita butuh himpunan. Nah, di himpunan ini kita gunakan indeks atau elemen sebenarnya ya. Jadi indeks ini ya I ini adalah elemen dari himpunan V, himpunan titik ya. Jadi indeks I itu adalah anggota atau elemen dari himpunan V. Apa sih himpunan V ini? Himpunan titik atau nodes ya. Nah, jadi ya QI ya, QI ini mendeskripsikan bahwa demand I ini adalah milik dari titik I, seperti itu. Nah, I ini sebenarnya bisa diganti, maksud saya disubstitusikan dengan member-member yang ada di dalam himpunan V. Misalkan kita mau mendeskripsikan customer demand dari customer satu, berarti Q1. Kalau mau mendeskripsikan demand dari customer 5 berarti Q5 dan sebagainya ya. Nah, di sini kita mau benar-benar secara eksplisit bilang kalau Q0 sama dengan 0. Kenapa? Karena Q0 ini berarti kan demand di depo, di depot. Di depot itu tidak ada demand ya. Nah, kemudian Q besar ya, Q besar ini mendeskripsikan kapasitas kendaraan yang mana kapasitas tersebut harus lebih dari 0 ya. Kemudian untuk CIJ, nah di sini eh, CIJ ini mendeskripsikan biaya travel ya, biaya eh, tempuh atau jarak tempuh dari titik I ke titik J, yang mana I dan J ini adalah elemen dari V, atau ya di sini kita bisa bilang arc ya. Mungkin saya ketik aja di sini arc IC elemen dari A ya, seperti itu. Nah, ini akan lebih jelas ya. Ini when arriving at E element of customer ya, atau bisa V juga bisa. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi CIJ ini adalah distance of arc ya. Nah, seperti itu. Oke, CIJ ini mendeskripsikan travel cost atau biaya dari arc AJ ya. Oke, yang mana IJ ini elemen dari arcs A ya, elemen dari set of arcs A ya, himpunan dari arcs. Oke.
Nah, kita lanjut ke variabel keputusan.